Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Thomas TW. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang berapa sih idealnya gaji pekerja lulusan SMA sederajat. Kenapa gue pengen ngebahas tentang ini? Karena ini penting banget nih, sekali lagi seperti video gue yang sebelumnya, ini dilihat banget untuk kalian perantau yang ingin bekerja di luar kota gitu ya. Maksudnya ingin bekerja di kota, terutama di Jabodetabek misalnya. Atau mungkin yang memiliki gaji pokok yang tinggi. Ya contohnya kita sebutnya kayak Bekasi, atau Cilegon, atau Karawang, dan lain-lain. Nah, ini jadi pertimbangan kalian atau gambaran kalian ketika kalian ingin bekerja di kota tersebut. Berapa sih idealnya gaji yang harus kalian dapatkan? Jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu tidak berbanding terbalik. Jangan sampai pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Yang kita inginkan adalah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini akan gue bahas secara detail dan secara rinci untuk kalian. Kalau kalian belum menonton video gue yang ini tentang berapa sih beban biaya hidup untuk satu orang jika tinggal di kota atau di Jabodetabek, nah kalian harus nonton dulu video ini baru kalian bisa nonton video ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang berapa sih idealnya ya kan gajinya, nah sebelum itu ada yang mau lewat dulu ya, satu ini. Oke, sebelum kita bahas ke inti dari topik kali ini, gua akan ngasih tahu kepada kalian berapa sih gaji pokok atau UMR di 3 kota terbesar di Indonesia. Ini dia. Oke, jadi itu tadi ketiga kota dengan gaji UMR atau gaji pokok tertinggi ya. Nah, ketika kita tahu gaji UMR setinggi itu, apakah kebutuhan hidupnya akan sama dengan kota-kota lain? Belum tentu. Nah, makanya di video ini sekali lagi gue mau kasih disclaimer sedikit. Ini hanya sudut pandang gue berdasarkan pengalaman gue. Tapi kalau dibandingin antara pengeluaran yang gue utarakan di video ini, pengeluaran gue jauh lebih rendah daripada apa yang gue ceritakan di video ini. Di video ini hanya ya standar lah untuk kehidupan layak orang yang bekerja di kota. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini gue agak sedikit serius karena jangan sampai kalian nanti nggak punya gambaran ketika kalian ingin bekerja di kota. Oke, kalau kita sebut gaji idealnya berapa, jadi kita harus tahu dulu berapa pengeluaran kira-kira nih dalam sebulannya. Kita sebut saja misalnya gaji kita 5 juta rupiah. Apakah cukup untuk kehidupan sebulan di Jabodetabek? Kita sebut saja Jabodetabek ya. Berarti kita harus tahu nih berapa sih biaya pengeluaran sebulannya. Nah, biaya pengeluaran itu banyak banget nih. Salah satunya adalah biaya hidup. Nah, di video sebelumnya gue sudah kasih tahu berapa sih pengeluaran biaya hidup untuk satu orang jika tinggal di Jabodetabek atau di kota. Nah, itu di video itu kisaran pengeluarannya 2,2 juta sampai 2,7 juta. Nah, itu hanya beban biaya hidup kalian aja. Jika penghasilan kalian 5 juta dipotong dengan biaya hidup seperti yang gue bilang di video sebelumnya 2,2 juta sampai 2,7 juta, berarti sisa dari gaji kalian itu kisaran 2,3 juta sampai 2,8 juta. Nah, apakah itu cukup untuk biaya hidup kalian? Ya kan ya. Kalau kita ngomongin biaya hidup kalian ya mungkin cukup, tapi apakah tidak ada something gitu ya? Tidak ada sesuatu yang lain yang harus kalian bayar gitu ya. Maksudnya seperti misalnya kalian kan kerja, kalau kalian kerja berarti kalian punya kesibukan, kalian pusing, kalian capek, kalian butuh hiburan, kalian butuh ketenangan. Nah, di sini gue akan tambahin beban biaya untuk itu semua. Nah, kita akan membagi sisa uang tersebut menjadi sebuah potongan pizza gitu kasarnya ya. Berapa sih pengeluarannya sebenarnya dalam satu bulan ketika kita sudah memiliki kesibukan atau kerja gitu ya. Kita harus pikir dulu, kita kan namanya kerja capek, butuh healing, butuh stress ya kan ya. Dan masing-masing orang punya cara stress release atau healing yang berbeda-beda. Ada yang makan, ada yang belanja, ada yang nonton misalnya, ada juga yang traveling gitu. Jadi banyak banget. Atau kita bisa sebut juga ya biaya belanja lah, belanja kebutuhan kita gitu ya, selain kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, berarti kalau kebutuhan belanja ya kita let's say aja ngomong kita kayak beli baju tiap bulannya atau beli celana atau ya apapun itulah. Jadi kita harus budgeting nih, berapa sih pengeluaran tiap bulannya. Kan kadang kita nggak setiap bulan belanja, tiap bulan flexing beli macam-macam gitu, enggak kan. Jadi kita harus kontrol pengeluaran kita dalam setiap bulan. Untuk biaya belanja tersebut ya kita sebut saja let's say satu bulannya 500.000. Kenapa gue bilang 500.000? Karena setiap bulan itu kita nggak
terus menerus beli baju gitu ya, atau enggak beli sepatu. Bisa aja bulan pertama lu beli baju, bulan kedua lu beli celana, beli jaket, beli sepatu gitu. Dan itu nggak mungkin 1 bulan full lu beli semua. Kalau itu nanti yang ada boncos gitu ya bro ya. Nah oke, kita sebut 500.000. Berarti kalau di total dari beban biaya pengeluaran kita sebelumnya yaitu 2,2 sampai 2,7 juta, berarti jadi 2,7 sampai 3,2 juta. Nah itu hanya pengeluaran belanja kalian. Oke, tadi itu untuk yang pertama yaitu kebutuhan belanja. Terus yang kedua apa sih? Nah, ketika kita memiliki penghasilan itu ya terserah sih, ini untuk masing-masing dari kalian aja. Ya ini tidak untuk semua agama, tapi ya untuk kepercayaan gue, untuk agama gue itu yaitu seorang muslim, itu harus menyisihkan 2,5% dari penghasilan kita gitu ya. Atau bisa disebut juga dengan zakat penghasilan gitu ya. Nah, kalau kita, let's say kita sebut gaji kita 5 juta, berarti 2,5%-nya itu kurang lebih sekitar 150 ribuan sebulan gitu pengeluarannya. Berarti itu harus kita masukin dalam budget pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, berarti kalau kita ambil, berarti total pengeluaran kita dalam 1 bulan itu kisaran 2,8 juta sekian sampai 3,3 jutaan. Nah, segitu tuh. Itu belum nabung, belum ngasih orang tua ya kan ya. Nah ini sekarang gua akan ngebahas di bagian ketiga, yaitu adalah berapa sih kita harus ngasih ke orang tua kita. Nah di sini gua nggak tahu nih kalian itu tinggal dengan orang tua atau kalian hanya sendiri gitu ya, orang tua kalian tetap di kampung misalnya. Oke, jadi gua ngambil jalan tengah aja, misalnya orang tua kalian masih bekerja tapi tinggalnya di kampung dan kalian kerja di kota. Berapa sih idealnya ngasih ke orang tua? Nah ini dia nih, itu tergantung dari kalian mau ngasihnya berapa. Tapi seminimalnya yang gue tahu, mungkin gue ngambil range-nya 500.000 sampai 1,5 juta gitu setiap bulannya dia ngasih ke orang tua. Nah kalau kita tambahin lagi dengan beban biaya pengeluaran tadi yang kita sudah hitung, berarti total pengeluaran kita selama 1 bulan itu kisaran 3,3 juta sampai 4,8 juta setiap bulannya. Nah berarti range-nya dari situ, ya kan? 3,3 sampai 4,8 juta. Terus ada lagi nggak sih kak beban biaya pengeluaran? Nah, ketika kalian sudah bekerja, kalian memiliki partner, kalian punya teman kerja, kalian punya relasi lah di tempat kerja kalian. Setiap bulannya apakah ada orang yang nikah di tempat kerja kalian, atau ada yang hitanan anaknya misalnya, atau ada yang selamatan lah kasarnya, ataupun duka cita, entah teman kalian ada yang meninggal, atau saudara dari teman kalian meninggal, atau orang tua dari teman kalian meninggal. Nah ini ada beban pengeluaran tambahan gitu. Nah berapa sih ini beban pengeluarannya? Di sini gua mau ngambil sama seperti gua gitu ya, itu ada di 300.000 setiap bulannya. Gue berpikir bahwa setiap bulan nggak mungkin ada orang nikah, ada orang meninggal, nggak ada orang yang sakit atau melahirkan anak. Misalnya di bulan depannya nggak ada pengeluaran untuk itu, nah itu akan gue akumulasikan di bulan berikutnya. Kita nggak pernah tahu, bisa aja setiap bulan ada 1 orang atau 3 orang atau nggak ada sama sekali. Nah ini kita nggak pernah tahu, makanya kita harus memiliki budgeting untuk perihal tersebut. Jadi kalau kita hitung dari beban pengeluaran sebelumnya yaitu 3,3 sampai 4,8 ditambah 300.000, berarti beban pengeluaran sebulannya yaitu 3,6 sampai 5,1 juta rupiah. Oke, itu udah beres belum bang? Belum, masih ada satu lagi. Ketika kalian memiliki penghasilan, masa sih kalian tidak nabung sama sekali? Nah ini dia, ini yang paling penting nih. Terkadang orang menyisakan gajinya baru ditabung. Nah kalau kita bicara menyisakan, itu nggak bakal ada sisanya kalau kalian tidak memotong di awal gitu ya. Berapa sih idealnya gaji kita untuk ditabung? Berarti gue akan ngambil rata-rata 10 sampai 30%. Berarti sekitar 500.000 sampai 1,5 juta setiap bulannya. Kalau kita hitung lagi dari beban biaya pengeluaran kita, tadi pengeluaran kita sebelumnya 3,6 sampai 5,1 ditambah beban yang tadi untuk nabung, berarti 4,1 sampai 6,6 juta rupiah. 4,1 sampai 6,6 juta. Itu range gaji ideal kalian. Tergantung nih kalian mau ngambil batas atas atau batas bawah. Nah kembali kepada kalian masing-masing. Nah kalau kita ngambil rata-ratanya dari pengeluaran tersebut ya kan, batas bawah dan batas atas tadi kita ngambil di tengah nih, berarti kita harus memiliki gaji 5,3 jutaan gitu ya. Ya kita sebut aja 5,5 juta lah setiap bulannya. Nah kembali lagi nih kepada kalian, ketika kita sudah tahu gaji ideal kita itu kisaran 5,5 juta, berarti kita harus cari nih di mana sih kota yang memiliki gaji kisaran tersebut. Nah kalau dilihat dari tabel yang gua kasih tadi,
gajinya itu kisaran 4,1 sampai 4,8 juta itu paling tinggi. Tapi kita nggak pernah tahu di luar sana mungkin ada yang 5 juta, ada yang 5 juta setengah, ada yang 6 juta. Nah, itu kembali ke kalian. Apakah kalian bisa menemukan gaji yang ideal tersebut? Nah, sekali lagi, itu hanya gaji pokoknya aja ya. Nah, kita nggak pernah tahu apakah perusahaan yang kita dapat nanti itu memiliki tunjangan tersebut, entah tunjangan jabatan atau uang makan, transport, dan lain-lain. Tergantung kalian mendapatkan perusahaan yang memiliki tunjangan besar sehingga kalian mendapatkan gaji ideal tersebut. Nah, kalau ditanya apakah gua pengeluarannya hampir segitu, ya gua bisa bilang ya enggak juga. Tapi kalau ditanya beban biaya hidup gua apakah lebih mahal dari itu atau lebih murah, gua bilang gua lebih murah karena gua bisa nge-price pengeluaran gua. Misalnya kalian kerja di perusahaan yang ngasih kalian makan, berarti kan biaya makan kalian ada yang berkurang tuh. Misalnya di video sebelumnya gue bilang makan kalian pagi, siang, malam. Nah, bisa aja kalian tidak makan siang karena kalian makan siang di perusahaan. Nah, itu akan nge-save uang kalian makan siang setiap harinya selama 30 hari. Nah, itu kembali lagi, kalian tinggal ngitung lagi ya kan pengeluarannya berapa dan diatur sedemikian rupa agar kalian tidak boncos gitu ya. Ya, gue feel free banget buat kalian semua untuk komen di bawah tentang pengeluaran kalian setiap bulan, kalian kerja di mana, kalian tinggal di mana gitu ya, pengeluaran kalian berapa, gaji kalian berapa gitu. Atau enggak kalian mau nanya, bang gue tinggal di sini nih tapi kok pengeluaran gue lebih banyak ya daripada penghasilan gue. Nah, itu boleh banget. Nah, di sini gue cuma ngomong secara umumnya aja, gajinya di perusahaan itu ya UMR-nya segitu gitu ya. Tapi kalau ada yang memiliki gaji di bawah itu ya berarti ya kembali lagi, karena tadi gue udah bikin batas bawah dan batas atas, berarti ya pengeluaran kalian segitu, kalian harus mendapatkan penghasilan segitu gitu ya. Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah nonton sampai detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like video ini, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu nih yang pada lulusan SMA ini kira-kira gaji ideal kita tuh berapa sih, ya kan? Apalagi kita mau kerja di luar kota gitu ya, mau kerja di Jabodetabek misalnya, di ibu kota gitu ya, atau di Jakarta, berapa sih beban biayanya, terus gaji kita kira-kira boncos apa kita bisa nabung atau cuan gitu ya. Nah, ini dia video buat kalian para perantau. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue, bantu gue menuju ke 2000 subscriber. Dan ya, gue akan terus berbagi tips dan informasi kepada kalian semua tentang apapun itu, tentang keuangan, tentang informasi pekerjaan dan apapun itu ya gue akan bagi kepada kalian secara gratis. Ini based on pengalaman gue sendiri. Mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Ayo kita diskusi di komen jika kalian ingin diskusi. Terima kasih semuanya buat Opat VW. Ciao, see you on the next video guys. Bye bye. Be realistic guys.